warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan dilandangnya kita musibah bencana alam, hampir semua kebijakan pusat. Tahun ini kita ada PPS yang mengatur tentang penggunaan dana jadi sendiri, nah sudah 8%. Jadi kita hanya kawal 30%. Karena itu ya berdoa utamanya teman-teman calon atau sebutas bersama ini murni sudah seperti yang 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu teman-teman kepala desa 100% murni menentukan dananya untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kalau itu terjadi, alhamdulillah, saya kira kalau orang 129 ini ada usaha yang ditawarkan para bapak-bapak komisarisnya, pemegang saham, dan itu meyakinkan, saya kira 100-200 juta tidak masalah. Kalau 200 juta berarti 20 miliar bisa disepakati sepakator kalau emas ke tambang sana. Jelas bentuknya itu. Jelas banyak bertanya ke Pak karena yang berhasil hari ini kalau mudah Pak Ketua ini ada usahanya negara. Saya hari ini masih bagus terus saja punya laporan-laporan. Di sana ada banyak punya alat sana. Itu harta karun kita. Kalau kita tidak memanfaatkan, ada tinggal kita itu. Jadi Pak Ketua tugas nanti ini tidak boleh tinggal diam ini. Harus jangan mengandalkan lagi itu. Karena beda bos. Kalau kemarin itu kerjanya murni kerja sosial. Hari ini tinggal 20% mati kerja sosialnya karena masih ada SPP-nya yang dijaga. Yang kalau misalnya masih ya cukup, ya tidak sabar. Tapi yang lebih 80%-nya itu ada di usaha lain. Maksud itu usaha lain ya banyak. Kalau saran pikirkan yang kecil-kecilan, pikirkan yang besar. Dia seperti Toko Sejahtera itu kan tidak mungkin kemarin dimulai itu langsung berbeda. Paling diharapkan dari bawah, hari itu besar. Seperti itu kira-kira bayangan-bayangannya. Kenapa? Karena bonus ini tidak lagi seperti yang kemarin. Kalau tidak punya ini punya badan hukum dia, badan hukum disetarakan dengan BUMN, BUMD, sama dengan Pertamina, sama dengan waskita yang kerja aspal itu, sama dengan semua seperti itu. BUMN yang besar-besar itu mau kerjasama sampai di luar negeri juga tidak apa-apa, tidak masalah, terbuka semuanya ya. Mau kerjasama dengan bosnya nanti partnernya Pak Ketua Desi silakan. Apa yang mau dikerjasamakan di PT Tiap Plasma di sana, di PT apa lagi MMP Budaya Makmur Perkasa, ada banyak yang bisa kita kerjasamakan. Jadi saya kira kalau kota ini kaya akan alamnya, tinggal kita apa. Ada juga hari ini yang paling terkenal adalah hasil bumi kita. Seluruh kita ini yang perkebunan pertanian. Ya tinggal kalau kemarin dulu itu yang paling jago. Semua di desa, semua pedagang tempatnya. Sekarang ini tinggal satu-satu mana dia. Nah, karena itu saya kira ini semua lah yang harus dimanfaatkan teman-teman. Karena syukur badan hukumnya sudah ada, modalnya juga sudah jelas. Pasti, karena teman-teman kepala desa tidak bisa mengatakan bahwa ini saya tidak mau, karena ini adalah menjadi kewajiban baik di dinasnya sendiri yang ada di desanya maupun bunda-bunda bersama, apalagi nanti lanjut lagi yang namanya bunda kabupaten.
Bumdes kabupaten ini, waduh, 120 desa kalau kali 20 juta itu berapa miliar? Bahkan kalau saya 100 juta lah satu kali lagi. Karena kenapa? Ini juga dia menjadi tuntutan. Kalau ini semua juga kita tidak laksanakan, juga nanti akan menjadi bulan-bulanan kita. Kenapa? Karena dana desa ini kan tidak ada jaminan. Siapa yang prediksi akan ada terus? Nah, ini hanya kebijakan ini, hanya visinya. Tidak tahu ini ke depan 2024 nanti. Siapa tahu presiden lagi visinya juga lain. Nah, ini kan hanya visi presiden Jokowi saja kemarin ini. Kalau lain hilang dana desa, gimana lagi sebentar? Masih kira inilah semua pemikirannya sampai ada banyak payungnya, ada banyak bukunya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di kemudian itu berjuang untuk kita. Bayangkan kalau misalnya itu sudah tidak ada ya, kemudian bumdes desa hidup, bumdes bersama kecamatan hidup, bumdes kabupaten bersama hidup, kan tidak perlu lagi. Ada beberapa contoh, ini bukan cerita, ini fakta ini. Saya kira teman-teman sudah ada banyak yang sudah pernah pergi baik pelatihan, sudah ada waktu proyeknya ke jalan-jalan, artinya ada yang sudah studi mati, ada desa Pongo, desa Pongo, desa apa, yang pendapatannya melalui bumdesnya 7 miliar satu tahun. Saya kira ada viral itu, ada yang sudah beli alpan kepala desanya. Kalau ada kegiatan desa, pokoknya diantar begitu nanti pakai alpan. Sombong sudah dia. Kenapa? Karena itu apa lagi 7 miliar kalau kayak desa Ranti Himbong 7 miliar kok nggak bawa bos? Hah? Bayangkan itu. Nah kalau kau pergi ke sana kau lihat, nah kau bilang desa apa ini? Kau tidak pernah masuk ya kan? Hanya karena manajemennya pengolahannya yang baru sampai dia dapat. Hanya kembangan kerbau, bekas kembangan kerbau dia kalau menjadi tempat wisata yang kemudian menghasilkan lagi. Hidup pula semua di situ. Ada UKM-UKM kecilnya, semua hidup. Nah kalau dibanding dengan wilayah ini, ada semua. Mau digali juga berisi, mau ditanam juga ke atas juga berisi. Tidak ada yang tidak. Kalau Pak Bupati yang selama ini, kenapa yang dia selalu betul sekali, dia sekali bagaimana? Karena dia percaya ini tidak main-main. Main coklat Pak, diteliti bukan kami, yang teliti orang luar negeri, hasilnya terbaik kita. Ternyata ada di dalamnya, di dalam bijinya itu ada vitamin yang nilainya sangat tinggi. Bisa dijadikan obat, bisa dijadikan macam-macam. Karena itu saya kira ini semua menjadi semoga menjadi motivasi kita. Kenapa? Karena tidak lagi yang kayak beberapa tahun yang kemarin kita tidak dibekali, baik itu badan usahanya maupun modalnya. Hari ini sudah ada semua, tidak lagi tinggal kita mau jalankan apa yang saya mau gerakkan. Kemarin di Katori itu teman-teman di Katori ini sekedar informasi Pak Ketua besok karena bagian dari habis sana. Di sana dikasih namanya sesuai dengan Ibu Bisnis juga bumdes bersama Samudra Katori. Karena itu ada perencanaan insyaallah tahun depan yang boleh juga. Karena tiba harganya 2 miliar saja. Kemarin dia sudah sepakati kalau seandainya tidak berubah, dia mau melontarkan dana, dia mau kasih dana pernyataan pembunuhan pertamanya 300 juta satu desa. Dia mau beli bibir. Saya bilang oke, tahun depannya lagi kau rencanakan juga mau beli turunan pink. Kau harus punya. Kau punya pelabuhan, kau punya semua. Tidak ada, saya kira tidak ada masalah. Barang hukum sama dengan barang hukumnya orang. Hanya itu masalahnya. Sekarang tidak ada. Kalau teman-teman di Batu Putih sana, saya kira ini sudah ada yang dijadi. Mereka mau beli alat berat, mereka mau kerjasama dengan ini, mereka mau nambah. Jalan sama yang dengan dilatih di apa namanya di Lambai ini. Di waktu dulu, karena di sana yang paling bagus adalah transportasi. Teman-teman di sana mau beli mobil dump truck.
Jadi dapetnya itu mau pakai buat kopra, mau buat coklat, buat apa, mereka juga beli coklatnya di kopranya. Sudah ada juga mobilnya. Jadi pulang ke sana bawa lagi barang-barang di sana, barang-barang dari Makassar. Itu dia kalau pulau. Ini yang paling hebat ini. Atau ini kalau seandainya satu ini bisa saya kabulkan itu, mudah-mudahan insya Allah saya minta kepada Pak Bupati Yesus supaya juga diingatkan terus teman-teman pada desa di sana. 6 desa dan perhatian. Saya bilang tidak masalah mau ambil sampai 60-70% sampai 80% dana desa untuk ke sana, tidak masalah. Tidak ada batasannya. Kita jumlah dana jumlah pagu itu mau ambil untuk bumdes, tidak ada batasannya. Terserah. Kenapa itu semua? Dengan kebijakan itu, kemarin saya sudah dapat suratnya. Ternyata di 2024 ini lainnya tidak ada lagi desa seluruh Indonesia ini yang berstatus tertinggal. Jadi sedang informasi melalui ketua desa sampai 2024 tidak lagi tertinggal. Seluruh desa. Alhamdulillah kalau utara ini tinggal kayak sampai 10 kayak tertinggal. Tahun ini desa Simbulan dia masuk sekarang desa maju. Simbulan ini sudah desa maju. Kalau tahun lalu desa Betingin, tahun ini Simbulan sudah naik dia sedikit lagi. Ada kalau Kugia masih berkembang, sudah berkembang. Alhamdulillah pada tahun depan kita sudah maju. Soalnya itu tidak lagi tertinggal, maju. Kalau sesudah ini kan masih ada Sulawesi, masih ada Tegalan juga. Insya Allah tahun depan itu melalui indeks desa membangun, penilaian dari Kementerian Desa dan evaluasi desa dan kelurahan yang melalui Dirjen Bina Pemdes Kementerian Luar Negeri, kami akan bersinergi terus dengan teman-teman kepala desa untuk memenuhi indikator itu. Jangan ragu Pak, disampaikan ke teman-teman itu tidak mengurangi kita punya pagu. Justru nanti ada saya kira indikator lain yang bisa mengangkat, termasuk kalau itu berubah berarti ada nilai kreatif. Saya kira cukup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tahapan transformasi PKS PPM menjadi bumdes bersama Bumdesma Kecamatan Gasusua saya buka dengan resmi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita cermati waktu jadi teman-teman kepala desa di sekolah tapi yang Jumat diumumkan bahwa ada kibar di sana ya naik kibarnya untuk semangat lagi. Memang dia potensial di sana. Desa, paling besar kita. Memang. Berdua dengan Jadi itu mungkin, tapi kita tidak usah berpikir terlalu jauh. Itu kan skalanya nasional. Sekarang mari bersama dengan didukungnya undang-undang
Permendes ini, mari kita bersama-sama bagaimana mengaktifkan kembali ini dana bergulir di ex-PNPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya ingin membacakan hasil daripada review teman-teman di Inspektorat Daerah. Saya mungkin tidak menjelaskan tentang dasar hukum undang-undang karena tadi Bapak Kadis BPMD sudah jelas. Jadi saya langsung saja berdasarkan hasil review itu adalah penerimaan manfaat SPP sebanyak 1,165 orang. Mungkin ini data yang disajikan ini 1.165 orang ya Pak ya. Terus penerima manfaat SPP yang sedang aktif sebanyak 35 orang. Berarti itu 0,0 sekian ya. Terus penerimaan manfaat UEP sebanyak 30 orang. Penerimaan manfaat UEP yang sedang aktif tidak ada. Review laporan laba rugi kegiatan BBM per 31 Desember adalah senilai 429.898.509 rupiah. Review laporan neraca kegiatan DBM adalah keseluruhan nilai aset pengelolaan kegiatan DBM ex PMPM per 31 Desember 2021 adalah senilai total 1.518.467.652 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Kas 17.920 rupiah, ban 30.537.675, pinjaman 1.453.652.973 rupiah, inventaris 36.081.000 rupiah, aktiva tetap tidak ada, kosong. Jadi rekomendasi keseluruhan yaitu saya nggak usah sebutkan permennya ya, pasti kita mengacu ke Permen nomor 11 tahun 2021 tentang usaha milik desa. Rekomendasinya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat merekomendasikan yaitu pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan menjadi badan usaha milik desa bersama. Saya pikir itu kita sudah sepakat karena melihat daripada tema yang ada di atas ini merupakan milik bersama masyarakat desa dalam satu kecamatan atau SPP mandiri yang selanjutnya akan dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada BUM desa bersama. Mungkin itu kita sudah sepakat karena kenapa kita hadir di sini karena itu mungkin. Dan saya kemudian yang keempat adalah pengalihan usaha. Jadi ada 4 ini, ya. Jadi berubah apa sih namanya ini? Berubah nama, ya. Saya kira itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum jika ini kita mau pengurusan dua Pak Desa di antara 11 desa. Ada. Yang wakili ada kayak semua. Absen dulu. Ya, coba di absen dulu perwakilannya. Ya, Batu Ganda. Kemudian
Kemudian Babu Salam ada. Kemudian Rantelimpo tidak ada. Ada. Totalan Nggak ada, Bu. tidak ada. List yang tidak ada ya. Puncak Menapa. Ada. Kemudian Watuliu. Ada. Kemudian Tojabi. Hilang. Ada itu mobil di sana. Oh, berarti ada sebelah mungkin. Patowonua ada. Kemudian Pugiha. Bonus. Ada. Oh, ada tuh. Pitulua. Oh, ada. Apa lagi yang sebut-sebut? Sulaho. Ada kayak hujan ya, licin. Jadi 2 desa tidak ada ini. Sulaho sama Pitulua. Pitulua. Oh, Pitulua ada. Nah, Sulaho sama apa tadi daerah sana? Sulaho sama Totalang. Totalang. Ya, kita kembalikan ke peserta. Apakah kita lanjutkan dengan MAD? Karena MAD sebentar yang akan ya pembentukan Bumdesma. Kemudian kita di struktur itu kita hanya pilih satu pengurus, itu adalah direktur utama. Orang nanti setelah terbentuk direktur utama baru disusun ya kepengurusan yang lainnya. Selain itu kita akan pilih satu orang dari pengawas, ya. Kemudian pembahasan AD/ART. Saya kira mungkin itu sudah kami persilakan. Saya kembalikan atau ada masukan dari peserta. Apakah bisa kita lanjutkan MAD hari ini atau bagaimana? Ya, saya kira itu. Saran kalau melihat kondisi peserta rapat ini, saya kurang sepakat kalau kita mau MAD pada dengan jumlah yang ada ini. Kemudian yang perwakilan ini kan ya ada batasan-batasannya. Ya. Yang seharusnya ini kan kita bergerak di Bumdes, seharusnya ada keterwakilan Bumdes masing-masing. Nanti dari situ kita angkat. Kayak ini kan keterwakilan ya bukan berarti kita lakukan komunitasnya, seperti dengan jumlah orang yang datang. Kalau memang ada momen, tapi kalau diharuskan ya kita terima apa adanya. Ini kan hanya sekedar usulan kan? Ya. Bagaimana Pak Desa? Berapa kepala desa yang hadir? Dengan yang diwakili? Dengan yang terwakilkan? Kalau bicara keterwakilan sebenarnya tinggal 2 yang tidak ada. Tinggal Pitulua sama. Jadi begini Pak, saya sependapat dengan Pak Desa Patoanua. Kalau misalnya diwakili, minimal sekdesnya wakili karena ini persoalan kebijakan. Persoalan kebijakan. Sudah di sini. Datang banyak. Sini dulu. Sini dulu minta. Datang banyak. Di luar kan? Alhamdulillah sudah ada beberapa keterwakilan baik dari kepala desa dengan jadi sedikit kami sampaikan bahwa pelaksanaan MAD ini hanya pelaksanaannya saja. Terkhusus untuk penandatanganan ini hanya keterwakilan saya dulu. Nanti pada saatnya ada kami buatkan formatnya, itu sudah asli, itu sudah ditandatangani kepala desa masing-masing dan harus kepala desa bisa sebenarnya diwakili. Hanya untuk pembentukannya ini kita harus laksanakan, mengingat kami juga diberi waktu per 2023 bulan 1 itu harus selesai semua. Tidak bisa lagi molor. Jadi kami hanya pelaksanaan MAD saja. Untuk format penandatangan yang penting kami kita setuju semua untuk dibentuk saja dulu ini pengurusnya. Persoalan keabsahannya nanti itu akan kami buatkan format secara langsung nanti. Itu sudah ditandatangani kepala desa beserta dengan capnya nanti. Jadi untuk kepala desa sudah keterwakilan sampai 50% sudah. 60% lah. Begini barangkali Pak, kita sepakati dulu tentang keterwakilan nanti. Apakah dibolehkan personil yang kita mau namanya tidak hadir pada hari ini, tapi kepala desanya bertanggung jawab tidak menyampaikan. Kalau bisa, oke. Bisa ya Pak, bisa. Itu sekedar usulan. Untuk personil segera
Insya Allah mudah-mudahan bisa. Ini untuk kepala desa berapa yang hadir? 6. Kemudian yang diwakili, yang terwakili, Intinya tinggal Pitu Lua sama yang tidak ada. sisa pintu 2 dengan Tinggal Sulaho. Sulaho. Oh, insya Allah sudah bisa. Tapi ada yang wakili. Mana Pitu Lua? Oh, Sekdes ya? Oh. Bisa Sulaho ya, insya Allah bisa. Yang kami mau pilih di sini adalah hanya direktur saja, kemudian penasihat, nah, kemudian penasihat dengan pengawas. Jadi otomatis kalau pengawas itu adalah semua kepala desa yang ada di kecamatan. Ini terkait dengan BUMDes juga. BUMDes desa ini kami hadirkan di sini. Kenapa? Karena ini berbicara persoalan perguruan kerja. Nanti pada saat ini sudah terbentuk, Bapak Ibu sekalian, ini otomatis penasihat itu adalah semua kepala desa. Jadi ada formatnya itu sebenarnya. Ini difotokopi kah Pak Ketua? Itu akan kami bagikan nanti. Itu ada pilihan bahwa setiap desa itu mengusulkan program kerjanya, nanti itu akan dibahas dalam rapat koordinasi pemegang saham, dalam rapat koordinasi kepengurusan nanti pada saat ini sudah terbentuk. Kira itu saja. Nah, jadi begini, ini kan kita masih fasenya sosialisasi. Ya, sosialisasi ini sebenarnya yang kita mau sampaikan tahapannya sebelum masuk ke jadi BUMDes bersama. Nah, tadi sudah dijelaskan baik oleh Pak Nasir oleh Ibu Wina terkait dengan tahapannya. Nah, maksudnya apakah proses tahapan ini sudah dipahami semua atau bagaimana? Kalau belum ya tinggal kita pertegas lagi. Seperti itu. Salah satu tahapan proses ini ada yang namanya musyawarah antar desa. Tapi musyawarah antar desa ini mau tidak mau dia harus berangkat dari kesepakatan bersama pemerintah desa dan BPD-nya. Kenapa? Karena akan ada berita acara yang ditandatangani bersama. Nah, keluaran dari MAD itu yang pertama adalah peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes bersama LKD. Itu keluaran pertamanya. Kemudian yang kedua, masing-masing desa nanti membuat perdes tentang persetujuan pembentukan BUMDes bersama. Kemudian perdes tentang berapa besaran modal penyertaan untuk BUMDes bersama di 2023 yang berdasarkan juknisnya itu minimal 5 juta. Kalau misalnya mau di atas itu juga tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan putusan ya di perdes. Jadi perdes ini poinnya ada 3. Yang pertama tentang persetujuan, yang kedua tentang modal penyertaan, yang ketiga tentang utusan untuk menghadiri musyawarah desa antar desa. Seperti itu. Nah, ini semua nanti akan kita bagikan draftnya mungkin melalui teman-teman pendamping desa. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu perwakilan desa tinggal membaca saja nanti. Kalau ada hal yang kurang disepakati di situ, ya silakan dikoordinasikan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di MAD selain menyepakati pembentukan BUMDes bersama, kita juga akan menyepakati dokumen-dokumen terkait pendaftaran badan hukumnya ini nanti BUMDes bersama, karena dia harus terdaftar. Ya, dokumen-dokumen itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, dan ada rancangan program kerja. Nah, kesemua ini nanti akan ditandatangani oleh kepala desa dan BPD. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti akan terbit namanya surat keputusan bersama kepala desa tentang pengangkatan direksi BUMDes bersama LKD Kecamatan Lasusua yang belum kita sepakati apa namanya. Nah, itu. Jadi outputnya nanti semua ini adalah legalitas ya, sebelum kita membentuk BUMDes bersama. Dasarnya harus jelas dulu. Nah, terkait dengan keberadaan kepala desa di forum sosialisasi dan MAD ini memang perlu perlu dihadirkan yang bersangkutan
Kalau tahu misalnya dia diwakili, karena memang di undangan itu kan bukan hanya kepala desa yang diundang, ada ketua BPD-nya, ada perwakilan masyarakatnya, bahkan perwakilan RTM-nya juga diundang, seperti itu. Nah jadi kita sekarang ini sosialisasi, kalau dianggap clear ini sosialisasi, kita harus menyepakati dulu apakah setelah sosialisasi ini kita langsung MAD atau bagaimana. Nah itu. Kalau sosialisasinya kan sebenarnya sudah. Yang terpenting dari sosialisasi adalah pembacaan hasil review. Harusnya tadi dibaca per desa. Ya harusnya tadi dibaca per desa. Misalnya desa Penggiha berapa nasabah di situ yang aktif, berapa yang tidak aktif, apakah aktif semua atau tidak aktif semua. Ini yang harus diketahui oleh pemerintah desa. Di Tojabi misalnya berapa nasabah yang mandek di situ. Nah, itu harusnya tadi dipertanyakan oleh kepala desa. Misalnya di desa saya ini ada berapa di situ. Nah, ada jika datanya. Karena kan itu harus pengetahuan kepala desa. Kenapa? Karena anggaran ini nantinya akan menjadi pekerjaannya pengurus BUMDes. Nah, paling tidak nanti akan menggali apa-apa masalahnya ini semua nasabah. Apakah memang sudah tidak tinggal di Lasusua atau sudah meninggal atau bagaimana? Karena nanti prosesnya akan berkelanjutan. Tahun depan, kalau tahun ini inspektorat judulnya hanya review, tahun depan sudah diaudit dia ini. Sudah diaudit. Kenapa? Sudah jelas badan hukumnya BUMDes bersama. Jadi sudah bisa inspektorat masuk melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang ini belum bisa. Karena UPK XPMPM ini dia kayak menggantung dia. Jadi tidak bisa diaudit, tidak bisa diperiksa. Cukup hanya direview saja. Diidentifikasi saja aset-asetnya yang tertinggal apa. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Inspektorat tadi. Tahun depan itu sudah bisa diperiksa. Makanya nasabah-nasabah yang ada di wilayah desa kita masing-masing ini harusnya memang dikonfirmasi. Nah, diminta kerjasamanya ke pemerintah desa supaya UPK bisa memutuskan statusnya ini semua ini. Apakah yang 1, berapa tadi itu bisa kembali semua, bisa kembali setengah atau hanya berapa persen yang bisa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan modal penyertaan, karena kan di juknisnya harus ada modal penyertaan dari desa. Modal penyertaan ini terpisah dari dana XPMPM, itu harus dipahami. Jangan sampai kita berpikiran bahwa digabung di situ. Tidak. Nanti kita bisa menginisiasi usaha lain dengan menggunakan modal penyertaan dari desa. Seperti itu. Nah, karena kalau misalnya muncul pertanyaan, kalau misalnya ada desa yang tidak memasukkan dia punya modal penyertaan di BUMDes bersama, statusnya dia tetap penasehat. Ya, konsekuensinya dia tidak akan mendapatkan bagi hasil usaha. Itu Ji. Nah, seperti itu. Karena untuk dana XPMPM ini dia status modalnya adalah modal masyarakat, belum modal desa. Jadi tetap nanti akan dikuasai pengelolanya oleh teman-teman BUMDes bersama dengan mekanisme yang sudah ada, tapi nanti dalam bentuk yang formil lagi, dalam bentuk SOP pengelolaan usaha. Tidak boleh lagi kayak lepas-lepas begitu. Nah, ini tetap nanti akan dikonsultasikan ke para penasehat, yaitu kepala desa. Jadi setelah kegiatan ini harusnya nanti direksi BUMDes membuat pertemuan, tapi sudah bukan MAD namanya. Ya mungkin rapat direksi, ya nanti BUMDes bersama silakan mengajukan kira-kira usaha apa yang lain yang bisa dia kerja dengan kondisi rancangannya seperti apa, berapa modal yang dibutuhkan. Silakan dorong ke pemerintah desa supaya pemerintah desa ini bisa menyiapkan kira-kira dia mau investasi ke BUMDes bersama itu berapa juta sebagainya. Nah itu jadi ini langkah-langkahnya dan tetap akan dievaluasi, dimonitoring oleh instansi terkait. Dalam hal ini Dinas PMD dan Inspektorat. Begitu hasil rakordisnya. Nah, sekarang kembali ke tema, apakah kita mau setelah sosialisasi ini kita anggap selesai, sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada yang ingin diskusikan, kita lanjut ke MAD. Ya, MAD itu tadi kita akan menetapkan apa namanya BUMDes bersama kita, siapa direksinya, kemudian berapa besar bagi hasil usahanya, ya, dan sebagainya.
Karena kalau kita mau bahas pasal per pasal, tidak cukup ini hari. Makanya kita hanya mengajukan saja pasal-pasal yang krusial, yang menjadi dasar nanti untuk pendaftaran BUMDes bersama. Misalnya nama, kemudian usaha lain selain LKD ini apa kira-kira yang mau kita ajukan. Nah, itu saja. Kalau sosialisasi saya kira sudah oke. Oh ya. Tinggal kita tawarkan kepada teman-teman apakah kita MAD atau bagaimana. Kalau tetap perlu mengatakan kita MAD, kita lanjut saja. Ya. Tidak ada masalah. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut MAD atau bagaimana? Hah? Tadi sebentar dulu saya tanyakan. Iya, iya. Kami dari Kelurahan Mahasiswa yang dibahas tadi kan tentang sebelum masuk MAD dan desa. Dan di sini selain kelurahan sendiri yang sudah otomatis tidak akan mempunyai investasi atau saham di dalam BUMDesma. Nah, itu pertanyaan saya adalah posisi lurah itu di BUMDesma apakah sama dengan posisi desa yang kita sebutkan tadi hanya sebagai penuntung lagi kasarnya kan? Ya. Nah, atau ada bagian karena otomatis SPP-nya semua yang berlembaga otomatis sudah masuk ke BUMDesma serta dengan ekstra UPK. Ya. Kalau di komposisi BUMDes kelurahan tidak masuk. Ya, cuman kenapa kelurahan tetap diundang karena bagaimanapun ada jejaknya kegiatan UPK di kelurahan tak ada warga tak mungkin yang menjadi nasabahnya. Itu saja mungkin korelasinya. Ya, tapi Kalau masih bisa melayani ya, untuk dana bergulir. bisa nanti Bisa. kita Masalahnya saya ya kalau betul. Masih Tapi bisa. yang di bagian BUMDesmanya maksud Oh, saya. jadi kelurahan kan SKPD ya. Ya. Jadi Nah, dia Yes. Makanya saya bilang kalau bagian kami tidak masuk ke situ mungkin MAD kami tidak usah ikut. Ya. Dulu disosialisasi gitu. Ya. Karena undangan sosialisasi. Ya. Nah, itu Tapi bisa menjadi ini Pak, kerjasama pihak ketiga. Ya. Jadi kalau misalkan nanti di usaha BUMDesma ini mau dikembangkan, kemudian bisa dengan kelurahan itu bisa ada kerjasama. Ya. Kalau tahu ada asetnya kelurahan yang Mau dikerjasamakan dengan BUMDesma. Ya bisa. bisa itu. Jadi bukan penonton Pak, bukan penonton ya. Jadi bagaimana kita lanjut MAD atau Kalau saya ya lanjut saja karena saya lihat itu kita sampaikan tadi. Iya. Sewaktu-waktu bisa berubah komposisinya dalam hal yang Rapat direksi. bukan melalui rapat direksi. Jadi Bisa. hari sama hari ini kita masih banyak. ya Karena ada rapat direksi. ada rapat direksi. Kalau saya Pak, mumpung kita hadir pada hari ini, ya pendapat saya. Ya. Substansinya MAD itu Ji tadi. Berita acara kesepakatan pembentukan BUMDes bersama. Jadi setelah terbentuk BUMDes bersama, istilah UPK XPMPM itu kita hilangkan. Dan ada lagi. Nah, seperti itu. SPP perempuan itu sudah tidak ada. XPMPM. Itu. Sudah menjadi milik dana BUMDes ini. Ya. Ya. BUMDesma, ya. Berubah nama Pak. Tapi kan ada kemarin juga yang mengkhawatirkan jangan sampai katanya sudah berbentuk BUMDes bersama terus kegiatan apa SPP kemarin itu tidak berlanjut. Nah, itu kan ada muncul kekhawatiran gitu. Padahal kan Bagaimana selanjutnya? jadi nama BUMDes kita ini kan BUMDes bersama LKD. LKD itu lembaga keuangan desa. Nah, jadi tetap dia bisa ini. Kira mungkin kita lanjut saja. Ya. Menghemat waktu, Tempan. kita lanjut saja. Tempan. Karena sudah dohor nih. Oke. Atau kita Udah bisa selesai. Oh iya, Soma dulu. Mana? Baru jam 11 ini. Lanjut dulu karena Imam jam 12. Ya. Kalau terus Selesai, baik kita lanjut saja. Ya. Selesai. habis orang itu terus semua. Kalau saya yang kedua ada reses di aku. Wah, itu penggiha ada namanya. Kita lanjut saja. Gantian ini saja. Hah? Ganti spanduk dulu. Cepe, sendiri ke cepe. Ada reses. Ya, kami diganti spanduk karena kita mau foto-foto sebelum ini. Jadi sudah difoto ya dokumentasi sudah ini. Sudah. Iya, tuh, bos. Sesuai body.